teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini, aku bakalan kembali membahas soal-soal tentang sosiokultural, teman-teman. Akhirnya aku bisa upload video lagi ya. Setelah 3 hari aku udah nggak ada upload video, akhirnya aku upload lagi. Oke teman-teman, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja baca soal nomor 1. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan, teman-teman? Oke, apa nih yang bisa kita lakukan sebagai ASN, teman-teman? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendaraan di jalan. D. Hanya asyik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan. Oke, kalau yang A ini dia takut dan trauma saat berada di jalan. Nah, ini tuh kayak dia mau main aman aja ya. Dia kayak nggak berani menghadapi suatu masalah ya, teman-teman. Jadi ini kurang bagus. Yang B tidak ambil pusing. Jadi ini kayak lebih ke cuek ya, teman-teman. Kalau yang C melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada. Nah, ini tuh kelihatan nih respon positif kita ya. Dengan adanya masalah ini ya kita laporlah ke pihak berwajib ya, teman-teman. Kemudian kita juga tetap waspada. Untuk apa kita melaporkan aksi tersebut? Supaya tidak ada lagi terjadi aksi kekerasan di jalanan, dan juga orang-orang di jalanan tuh bakalan merasa yang namanya tentram dan damai, teman-teman, kayak gitu. Jadi yang C ini menurut aku poinnya 5 ya. Coba kita lihat dulu yang D sama E. Yang D hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. Ini juga sama kayak yang B tadi, teman-teman. Yang E sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan. Nah, ini tuh kayak melibatkan orang lain ya, teman-teman. Kalau misalnya ada suatu masalah ini melibatkan orang lain. Jadi dia kayak gak berani eh, apa ya, berhadapan dengan masalah tersebut ya, teman-teman. Jadi yang poin tertinggi itu tadi yang C, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Teman sekantor saya mengalami musibah di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Langkah yang saya lakukan adalah, oke, di sini kita dihadapi oleh dua masalah ya teman-teman. Yang pertama, teman kita lagi mengalami musibah. Terus itu ada juga kita punya pekerjaan yang sangat-sangat penting harus diselesaikan, teman-teman. Jadi sikap kita gimana nih teman-teman menghadapi dua situasi ini secara bersamaan. Kita lihat option A, memprioritaskan teman saya karena kami bagikan keluarga. Oke, ini masalah yang pertama tercover, tapi masalah untuk pekerjaan itu tidak ada, teman-teman. Berarti yang A ini kurang solutif ya, teman-teman. Yang B, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. Nah, ini juga sama dengan yang A, teman-teman, karena masalahnya di sini pekerjaannya itu juga penting ya. Kemudian yang C, teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. Oke, ini mungkin dia melakukan pekerjaannya, tapi dia tidak atau menghubungi temannya yang kena musibah tersebut. Jadi itu ini kayak kurang simpatik juga ke orang lain, teman-teman. Jadi yang C menurut aku kurang tepat. Dan dia bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Oke, boleh ya, kita keep dulu. M, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Nah, ini yang paling tepat tuh yang E, teman-teman, yang paling solutif ya, itu poinnya 5. Kenapa? Jadi di sini tuh masalah teman kita yang punya musibah itu ter apa ter tercover, dan juga masalah di pekerjaan kita juga teratasi kayak gitu, teman-teman. Jadi seimbang nih, balance dua-duanya. Jadi gitu ya teman-teman, nomor 2 ini jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Di dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Maka, oke, ini tuh tentang kemajemukan culture ya teman-teman. Gimana nih sikap kita menghadapi orang-orang yang berbeda dari berbagai latar belakang budaya, teman-teman. A, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B, perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan kalau saya perbuat di dalam kelompok. C, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D, tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok. E, tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok. Oke teman-teman, di sini tuh sebenarnya yang paling baik itu adalah jadilah diri sendiri ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita pura-pura jadi orang lain, itu bakalan capek sendiri ya teman-teman. Jadi itu jadilah diri sendiri, tapi tidak pernah berkonflik nih dengan anggota kerja lain. Jadi tetap
menghargai atau respect dengan budaya agama orang lain ya teman-teman. Jadi menurut aku di sini jawaban yang paling tepat poin 5-nya itu adalah yang C teman-teman. Itu poin 5-nya. Kalau yang A tadi sebagai orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok ini itu kurang tepat ya. Yang B juga, yang D dan E juga teman-teman. Pokoknya yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi diri sendiri dan juga yang tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja lain. Karena kalau kita misalnya pura-pura jadi orang lain, itu takutnya apa ya? Jadi kayak manipulatif ya teman-teman. Jadi nanti di sana beda, di sini beda, jadinya nggak bagus gitu. Oke, jadi di sini soalnya paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4 kita baca bareng-bareng ya. Kalau kamu jadi ketua RT, kemudian ada tetangga perumahan baru menikah setahun, istrinya seorang WNA dan memiliki kebiasaan suka berjemur di depan rumah. Warga terganggu dengan sikap WNA tersebut. Akhirnya Anda bilang ke suaminya kalau warga tidak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah. Sekarang WNA tersebut sudah tidak pernah lagi berjemur di depan rumah, tetapi warga tetap tidak nyaman. Sebagai ketua RT, apa yang akan Anda lakukan? Oke, aku di sini bakalan eliminasi yang E ya teman-teman, membiarkan saja ini tuh kayak bodo amat kayak gitu. Jadi ini mungkin poinnya satu. Oke, kemudian yang A, kita lihat ya yang A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, tidak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan warga melalui pengkajian atau kegiatan masyarakat lainnya. C. Bersikap proporsional dan netral, tetapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Nah, jadi di sini tuh teman-teman, namanya budaya itu kan banyak ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Tapi kan kita harus ikut budaya di mana kita berpijak ya, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi sebagai ketua RT apa nih yang bisa kita lakukan terhadap kondisi tersebut, teman-teman? Yaitu yang C ya, teman-teman, bersikap proporsional dan netral. Jadi nggak mihak ke siapa? Nggak mihak ke WNA-nya, nggak mihak ke warganya, nggak mihak budaya, bukan budaya maksudnya, nggak mihak ke eh, ajaran ini, ajaran itu, tapi ya bersikap netral, teman-teman. Tapi juga walaupun kita netral ya kita tetap jelaskan nih tentang perbedaan-perbedaan yang ada itu, teman-teman. Jadi sih nomor 4 ini menurut aku jawabannya adalah yang C itu poinnya 5 ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir kita baca bareng-bareng. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibandingkan pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, ini tuh masalahnya tuh kita sendiri nih yang cewek ya, teman-teman. Nah, mereka-mereka yang cowok itu jadi gagal fokus nih karena ada kita ya. Jadi gimana tuh cara penyelesaiannya? A. Tetap bekerja seperti biasa karena kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Oke teman-teman, kayaknya menurut aku sih yang paling solutif itu adalah yang D ya. Kita rubah penampilan dan perilaku kita supaya tidak menarik perhatian lawan jenis. Mungkin sebelumnya kita make upnya agak menor kayak gitu, jadi agak diminimalis lah sedikit. Mungkin atau enggak pakaian kita terlalu ketat ya kita rubahlah agak longgar sedikit teman-teman supaya kita nggak jadi center kayak gitu, nggak jadi bikin orang salah fokus ya atau gagal fokus kayak gitu. Nah menurut aku sih yang D ya paling solutif teman-teman. Ini soal nih aku sering banget ketemu di channel-channel YouTube lain maupun di buku teman-teman. FYI aja ini soal aku ambil dari Google ya teman-teman. Oke teman-teman segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian ya teman-teman. Dan juga yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banget atas bantuan kalian dan juga yang selalu nontonin video-video aku dan nungguin video aku. Aku ucapin terima kasih banget, aku seneng banget atas antusias kalian terhadap channel aku, teman-teman. Terima kasih banget. Dan juga jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke, kalau ada salah-salah aku mohon maaf dan koreksi aku di kolom komentar kalau misalnya aku ada salah ataupun kalian mau menambahkan pendapat kalian boleh, teman-teman. Segitu dulu dari aku, see you next video. Bye-bye.